dan Bisnis Program Studi Akuntansi S1 Kelas D Kelompok 1 Semester 1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Ibu Astuti Mustaqim. Teman-teman sekalian yang telah duduk di bangku perkuliahan pasti sudah tidak asing dengan kata manajemen. Pada saat ini, istilah manajemen sudah banyak dikenal di Indonesia, baik di kalangan sektor swasta, masyarakat secara luas, maupun kalangan sektor publik, bahkan pemerintahan. Yang perlu teman-teman ketahui juga, manajemen memiliki teori. Dan seiring berjalannya waktu, teori manajemen mengalami perkembangan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kehidupan suatu manusia itu terus berjalan dan mengalami perkembangan. Seiring berlalunya waktu, ilmu-ilmu pengetahuan pun juga terus mengalami perkembangan dari segi konsep teoritis, terkhususnya tentang ilmu manajemen ini. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Mawar Az-Zahra dengan NIM 2209015.032 sebagai moderator. Selanjutnya, ada pemateri pertama, yaitu Nisrina Maharani Asbakri dengan NIM 2209015.030. Selanjutnya, ada pemateri kedua yaitu Adinda Akhlakul Karimah Adam dengan NIM 2209015.027. Selanjutnya, ada pemateri ketiga yaitu Nurul Hikmah dengan NIM 2209015.031. Selanjutnya, ada pemateri keempat yaitu Nirmalah dengan NIM 2209015.026. Selanjutnya, ada pemateri kelima yaitu Siti Rahmawati R dengan NIM 2209015.028. Dan yang terakhir, ada Nurul Fauziah dengan NIM 2209015.025. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Manajemen dan Perkembangan Teori Manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen adalah gabungan ilmu dan seni yang merupakan sekumpulan proses tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pimpinan, serta pengendalian atas penggunaan sumber-sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah sehingga bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya, bidang-bidang fungsional manajemen. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen operasional atau produksi. Yang ketiga, manajemen pemasaran. Dan yang terakhir, manajemen keuangan. Perkembangan teori manajemen. Pertama, evolusi teori manajemen. Sebagai suatu ilmu, manajemen telah berkembang menjadi sedemikian rupa pada saat ditemukannya ilmu manajemen ilmiah dari sebuah tokoh yang bernama Taylor dan dikenal sebagai Bapak Manajemen Dunia. Agar dapat memahami posisi manajemen sebagai suatu ilmu, mari kita perhatikan aliran manajemen. Aliran yang pertama yaitu aliran manajemen ilmiah. Aliran manajemen ilmiah bisa dibilang adalah awal mula periodisasi manajemen sebagai suatu ilmu. Pada waktu itu, manajemen sebagai sebuah ilmu diperkenalkan secara ilmiah oleh F.W. Taylor. Ada beberapa keterbatasan manajemen ilmiah. Yang pertama, kenaikan suatu produktivitas. Yang kedua, pendekatan secara rasional. Dan yang ketiga, mengacu keinginan manusia dalam hal kepuasan saja. Aliran yang kedua yaitu aliran teori organisasi klasik. Beberapa ahli manajemen yang beraliran teori organisasi klasik menyempurnakan teori manajemen dari Taylor. Terdapat tokoh yang bernama Fayol dalam kelompok aliran teori organisasi klasik mengemukakan beberapa prinsip manajemen sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembagian kerja atau tugas. Yang kedua wewenang. Yang ketiga disiplin atau taat. Yang keempat kesatuan perintah. Yang kelima kesatuan bimbingan atau pengarahan. Yang keenam kepentingan perseorangan. Yang ketujuh balasan jasa atau imbalan. Yang kedelapan pemusatan atau sentralisasi. Yang kesembilan rantai skalar. Dan yang terakhir order. Aliran ketiga adalah aliran manajemen manusiawi. Aliran ini muncul pada saat terjadi ketidakpuasan mengenai hal yang telah diungkapkan dalam teori organisasi klasik yang belum sepenuhnya melahirkan ketepatan cara dalam menjalankan suatu berupa produksi dan kerukunan kerja. Aliran keempat adalah aliran manajemen modern. Manajemen pada masanya mengalami perkembangan dengan dua jalur yang berbeda
berbeda. Jalur pertama adalah jalur perilaku organisasi yang merupakan pengembangan dari suatu aliran hubungan manusiawi. Yang kedua adalah aliran kuantitatif yang dibangun atas dasar manajemen ilmiah atau manajemen operasi atau operation research. Sudah. Praktik manajemen modern. Yang pertama, gaya manajemen Amerika versus Jepang. Pada tahun 1980-an, telah ramai diperbincangkan model manajemen yang ada pada Jepang yang ternyata lebih umum diterapkan di negara-negara yang sedang mengalami perkembangan terkhusus bagian wilayah Asia. Yang kedua, gaya manajemen Korea. Pada akhir tahun 1990-an atau di era milenium kedua, telah ramai diperbincangkan pola manajemen Korea yang mulai mendobrak pasar dunia dengan berbagai macam produk yang berteknologi tinggi. Kesimpulan yang dapat kami berikan dari video kali ini yaitu manajemen merupakan suatu cabang ilmu yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan peran seorang manajer dalam menjalani proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, dan pengawasan usaha-usaha dalam sebuah perusahaan. Perkembangan teori manajemen tidak dapat terlepaskan oleh kesan-kesan sejarah peradaban manusia, sebab pada hakikatnya manajemen merupakan alat atau metode untuk mencapai suatu tujuan. Di era modern, aktivitas manajemen menjadi sebuah hal yang ilmiah sebab aktivitas tersebut dicatat dan catatan tersebut masih terpelihara dan tidak sama sekali mengalami kerusakan. Baik, itulah hasil presentasi dari video kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.